Oke, hari ini kita coba review video DIY atau DIY dari DA Santos. Dia bikin lemari sepatu. Kita cek videonya. Ukuran dia pakai inch ya, bukan pakai sentimeter. Jadi untuk gampangnya sebenarnya 1 inci itu 2,56 cm, cuman biasanya dibulatin jadi 2,5 cm. Sama kayak inci itu sama kayak dim. Jadi misalnya pipa 1 dim berarti pipanya itu diameternya 2,5 cm. Pipa 4 dim berarti tinggal dikali 4. Jadi pipa itu diameternya 10 cm. Ibu ikan tas jemuran nih. Bantu dulu lah ibunya, baru lanjut bikin video lagi bro. Buat yang penasaran, ini dia nggak pakai triplek ya, tapi pakai blockboard. Jadi kalau kita lihat dari penampangnya itu kelihatan kalau triplek itu kayak lapis garis-garis. Cuman kalau kelihatan full kayak gini ini biasanya blockboard. Blockboard itu semacam kayu yang lebarnya sekitar ya mungkin ada 7-10 cm ya. Itu disusun kayak FJL, terus atas bawahnya itu biasanya ditumpuk triplek tipis biar halus. Oke, pakai klem, nice. Kalau tukang-tukang lokal itu biasanya males ya pakai alat-alat gini, jadi dia langsung main tembak aja. Oh, paku manual, nice. Aku tuh selalu mengapresiasi tukang yang masih pakai cara manual ya kalau kerja ya. Jadi kayak passionate banget gitu loh. Biasain pakai lem dulu memang sebelum aku. Karena kekuatannya tempelan antara kayu itu yang paling besar ada di lemnya sebetulnya, bukan dari skrup ataupun paku ya. Ini kayaknya dia nutupin penampangnya supaya nggak kelihatan nggak rapi ya, nggak kelihatan potongannya blockboard. Cuman sebetulnya nggak perlu dipaku gini juga sih. Sebetulnya cukup kalian kasih lem terus ditempel terus direkatkan pakai isolasi. Dan isolasi itu gunanya untuk nahan sampai lemnya kering. Gitu pasti lebih rapi jadinya. Jadi nggak kelihatan kayak bekas-bekas paku gitu. Banyak banget pakunya bro. Kebanyakan pakunya. Ini sebenarnya resiko juga di kayu yang menghubungkan antara bodi kiri sama bodi kanan ini. Kalau semakin banyak kamu palu di situ, bisa jadi posisinya berubah, bisa lebih turun. Jadi amannya pakai paku tembak, atau kalau nggak punya paku tembak ya itu tadi cuma pakai lem lalu dipegangin pakai isolasi sih. Oke, kayu ini biasanya buat pembatasnya pas dia motong pakai circular saw biar nggak belok-belok. Ini dia pakai gerenda buat ngeratain antara kayu yang tadi dia paku sama papannya. Biasanya kalau memang gini nih emang ada perbedaan ketinggian dikit. Tapi lebih baik jangan pakai gerenda karena gerenda itu terlalu kenceng. Jadi bisa makannya bisa terlalu banyak. Akhirnya dia jadi jeglong-jeglong pinggirnya. Beda misalnya kalau gerenda ini punya speed control ya, kan ada gerenda yang speednya bisa diatur dari kenceng sampai pelan. Atau lebih pas lagi sebenarnya pakai
pasrah kayu, itu lebih aman lagi sih. Oke. Dia mau nyoak supaya handle tadi bisa masuk pas di permukaan kayunya. Emang salah satu kegunaan trimmer yang paling sering ya memang untuk bikin cowakan kayak gini ini sih. Trimmer itu banyak banget kegunaannya. Atur kedalaman. Aku pernah lihat ada beberapa tukang yang pakai trimmer tapi dia pakai sarung tangan yang dari rajutan, benang rajutan itu ya. Itu kalau saranku lebih baik jangan, karena benang-benang dari rajutan ini punya resiko untuk masuk ke dalam mata trimmernya. Itu makin bahaya. Kayaknya sih belum pas kayaknya. Soalnya garis dari pensilnya itu belum hilang. Kayaknya nggak bisa masuk. Kalau kayak gini kalian kerjain lebih dari garis pensilnya nggak masalah, karena handle-nya ada kupingannya. Jadi misalnya pun dia agak longgar juga masih ketutupan, masih bisa rapi. Yeay! Oke, itu rak sepatunya. Dijual di toko-toko online banyak, biasanya harganya tergantung dari jumlah shaftnya itu. Yang paling banyak ada 3, itu harganya kurang lebih 100.000 lebih dikit lah. Koreksi kalau salah ya. Ini kayaknya dia cuma ngeruter pinggiran kayunya supaya nggak tajam, atau nggak tahu lagi sih. Tadi pakai inci, sekarang pakai senti. Kurang konsisten mbaknya ini. Bapak sopo itu? Nah, tadi dia kayaknya ngerouter. Oh, aku ngerti dia sebelumnya ngerouter apa. Jadi untuk rak sepatu ini biasanya kan dia udah ada tempat, udah ada slot untuk kayu untuk ininya, untuk sepatunya. Itu kalau nggak salah dia slotnya itu lebarnya cuma 12 mili. Dan karena dia pakai blockboard 18 mili, otomatis dia harus ngurangin tebelnya itu di bagian pinggir. Ya pakunya banyak banget tuh, kelihatan dari samping tuh untuk pintunya itu. Oke, mulai ngerakit. Lebih baik pakai stopper sih, jangan pakai filling, karena bisa resiko kebablasan ngebornya. Filling itu cuma buat nyari jodoh, bukan buat nukang. Balik lagi ke inci, tadi sempat pakai senti, sekarang inci lagi. Oke, kayaknya bisa untuk naruh kaos kaki atau lainnya ya. Lem kuning, tunggu garing dulu lah, terus kasih lem kuningnya itu di 2 sisi. Yang satu di kayu, yang satunya di busanya. Busanya walaupun tipis-tipis aja nggak masalah, dia pasti masih ada spot yang nempel antara lem itu tadi. Kalau dia nggak nunggu kering, terus cuma dikasih di tripleknya aja, nggak ngefek lah lem kuning. Tuh. Tuh masih kayak ngambang gitu kan.
Wah, kayak pepiata karun gitu ya. Tiba-tiba udah di finishing, paling nggak kasih lihat lah proses finishingnya gimana. Ini kayaknya dia finishing pakai pernis kayu ya. Emang pernis itu bisa munculin warna dari kayunya, makanya kalau kamu lihat ini barang jadinya kayak lebih keluar gitu warnanya. Oke, sampai sini dulu video review dari DA Santos bikin rak sepatu. Kalau kalian suka konten-konten ringan yang react kayak gini, bisa bantu like dan subscribe. Thanks sudah nonton. See ya.